dipersilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Baik, kita akan masuk pada narasi dengan bacaan yang kami peroleh dari kitab Injil Markus pasal 15 ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-41 dengan tema Yesus mati. Selamat menyaksikan. Hari menunjukkan jam 9 ketika Tuhan disalibkan. Dalam penyaliban itu, ia menderita bukan hanya secara fisik, tetapi juga dengan mentalnya. Ia dihina, sebab jika ia adalah anak Allah, maka ia dapat menyelamatkan nyawanya. Ketika pada jam 12 terjadilah kegelapan yang sangat mengerikan. Kegelapan itu menyelimuti seluruh daerah dan hal ini berlangsung sampai pada jam 3. Dan pada jam 3 Yesus berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar seruan Tuhan, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat, ia memanggil Elia. Mari kita menunggu. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ketika saat itu juga, tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus melihat Yesus mati, ia berkata, Orang ini adalah anak Allah. Anakku, dari kejauhan terlihat sangat jelas sang anak yang ia lahirkan, yang ia rawat, harus mengakhiri hidupnya dalam penderitaan. Di salib itu, Ibu Yesus menyaksikan sang buah hatinya mati. Kesedihannya menjadi kesedihan dunia ini. Alam pun ikut merasakan kesedihan dari sosok ibu itu. Terbelahnya bait Allah menyaksikan bahwa ia yang mati benar-benar anak Allah. Kejadian ini juga disaksikan oleh para perempuan dari jauh, yakni diantaranya ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, Yoses serta Salome. Mereka semuanya adalah pengikut Yesus yang melayani waktu Yesus berada di Galilea, dan juga perempuan-perempuan lainnya yang telah datang ke Yerusalem bersama Yesus
menyaksikan kematiannya. Anakku telah mati. Kematiannya menandakan bahwa segala tugasnya telah selesai. Penderitaan demi penderitaan telah ia lalui. Kematiannya menunjukkan kepada semua orang bahwa ia yang tidak berdosa, memberi dirinya menggantikan kita yang berdosa. Salib yang seharusnya menjadi tempat terakhir bagi para penjahat menanggung hukuman, menjadi tempat ia mengakhiri segalanya. Salib bukan hanya lambang penderitaan, tetapi salib menjadi bukti nyata dari kasih Tuhan bagi dunia ini. Demikian narasi Yesus mati dari kami Rayon 9. Terima kasih. Shalom. Baik, waktu selanjutnya diberikan kepada tim juri untuk ada dalam penilaian. Baik, Bapak Mama kasih Tuhan. Selamat malam, Shalom. Salam. Saya minta kita kasih tepuk tangan lagi untuk jemaat Rayon 9 ya, untuk pemaparan narasi yang begitu luar biasa ya. Feel-nya kita dapat ya. Jadi mama sampai menangis semua. Dia curiga separuh menangis karena waktu ada buku. Wih, tapi mama luar biasa, hebat ya. Kasih tepuk tangan untuk mama dulu. Ya, ini sebuah penyampaian tentang kematian Yesus dinarasikan, lalu kemudian juga mengilustrasikan sebuah momen kematian lewat pemilihan pencahayaan, pemilihan musik, penempatan dinamika daripada audio yang ditampilkan, semacam kami bukan hanya menonton, merasakan, tapi juga melihat semacam sebuah lukisan yang begitu indah ya dari pemaparan Papa Mama. Dan ini terima kasih, ini sebuah contoh yang baik, contoh yang luar biasa dari Jemaat Rayon 9. Kami memberi apresiasi yang sangat besar untuk hari ini. Terima kasih banyak. Jadi kami belajar dari kemarin baru Rayon saya baru dapat punya. Yang berikut kami minta penjelasan dari Bapak Mama mengenai dekorasi yang Bapak Mama persiapkan. Ini enggak. Dekorasi yang Bapak Mama persiapkan, ornamen yang dipilih untuk dipakai, lalu keputusan untuk 2 salib gelap, 1 salib terang, memakai kain hitam bukan kain ungu. Di sini kami rindu untuk mendengar itu. Kami juga rindu untuk Bapak Mama sharing sedikit kepada kami atau bercerita sedikit kepada kami 1-2 menit tentang bagaimana Bapak Mama mempersiapkan ini, dan juga apa hambatan, apa tantangan untuk bisa menyajikan suatu tontonan rohani yang menjadi berkat ya. Kami juga rindu Bapak Mama bisa sharing itu juga dari apa yang Bapak Mama tampilkan yang baik ini.
apa yang akan diambil oleh Rayon 9, yang Bapak Mama Rayon 9 akan pegang sebagai kekuatan kami untuk mempertahankan hal yang baik ini, bukan hanya untuk kami mengikuti lomba. Itu harapan kami. Karena kami juri juga geli-geli mau kasih nilai. Bukan hanya karena apa yang ditampilkan, tetapi keinginan untuk mengikuti lomba itu saja sudah satu nilai plus. Ya. Kami kasih nilai rasa-rasa mau semua juara 1 atau juara 2 atau juara 3 dan seterusnya. Tapi karena ini dilombakan, maka pasti ada yang akan menempati juara di atas, ada yang tidak. Tapi itu adalah bagian dari sebuah perlombaan. Tapi kalau apresiasi besar untuk rayon-rayon sejauh rayon 1 sampai rayon 9, ini sangat baik dan luar biasa. Terima kasih, itu saja kami sampaikan bagi kita semua. Semangat, mau mama semangat. Lapa air mata, sudah ada yang air mata masih ada di pipi. Ya, terima kasih untuk kita semua. Salam. Baik, selamat malam untuk kita semua. Perlu kami sampaikan bahwa kebetulan Rayon 9 dapat peran Yesus mati. Di dalam Yesus mati, kita semua bisa pastikan bahwa Yesus mati pasti di Golgota. Sehingga ornamen ini menunjukkan Bukit Golgota. Bukit Golgota kita kenal dengan nama lain juga Bukit Tengkorak. Mungkin ada ornamen tengkorak dan tulang-tulang, kami juga perlihatkan. Dan di sini juga ada tanaman. Dari dalam narasi kami sampaikan bahwa alam pun turut menyaksikan kematian Tuhan, suara gemuruh dan bait Allah terbelah. Hari ini kami tampilkan bunga-bunga sebagai bentuk kekuatan cinta Tuhan bagi kami, bahwa Tuhan Yesus mati itu hanya sementara, tetapi kehidupan kekal itu yang pasti. Yang berikutnya, bahwa hambatan-hambatan kendala yang kami alami memang biasanya mengumpulkan satu rayon itu agak sulit. Tetapi inilah yang kami tunjukkan bagi Bapak Ibu dan kita semua, bahwa rayon 9 itu memang kelihatan sulit, tapi mampu untuk kami kumpulkan semua. Kami sepakat bersama, kami narasikan apa yang kami dapat, kami duduk berkumpul menarasikan, lalu kami tampilkan dalam bentuk narasi yang kita saksikan bersama. Selanjutnya, bahwa hal yang menjadi kekuatan kita dalam narasi ini, kami mau menunjukkan kepada kita semua, bahkan kepada dunia, bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dan tidak akan mati lagi. Sehingga kita semua yang ada di sini, yang mengaku sebagai anaknya, pasti hidup kekal bersama Tuhan. Terima kasih. Cek. Baik, terima kasih banyak Bapak. Tadi saya mau sambung pertanyaan, tapi Bapak langsung omong. Tidak apa-apa. Mungkin ada beberapa pertanyaan tadi belum dijawab. Pada umumnya kalau lomba salib gini orang pakai kain ungu, tapi Bapak pakai kain putih, kain hitam. Nah, kira-kira apa maknanya? Lalu yang berikut, kenapa ini dua salib di samping ini beda dengan yang di tengah? Yang di tengah dia pakai lampu, yang dua dia tidak pakai lampu. Dan yang berikut pertanyaan saya juga, Yesus ketika mati dia masih ada di atas kayu salib, betul ya? Dia belum turun kan? Kalau kita lihat ini cerita, kalau sesuai dengan tema yang disampaikan Yesus mati, kenapa Bapak Mama tidak pilih ada mungkin patung Yesus yang digantung di salib itu sebagai simbol bahwa sesuai dengan Bapak Mama punya tema Yesus mati? Tapi kenapa pilih kain yang ada di sana? Yang digantung di sana kain, artinya bahwa Yesus sudah tidak ada di salib. Tapi tema kita harusnya Yesus masih ada di atas kayu salib. Kenapa Bapak Mama tidak pilih untuk kasih gambar atau patung Yesus di sana, tapi lebih memilih kain? Ya, mungkin itu beberapa pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama, kenapa harus kain hitam?
Kain hitam yang kami pasang di sini adalah melambangkan duka cita. Tuhan kita memang sudah meninggal, sudah mati. Dia ada di dalam dunia ini, lahir di dunia ini sebagai wujud manusia, sehingga dia wajib mati. Sehingga tanda duka cita kami, duka cita dilambangkan dengan kain hitam. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa yang duanya tidak ada lampu? Ya, kita tahu bahwa yang di dalam Alkitab kita baca semua, bahwa yang di samping kiri kanan itu penyamun yang tidak ada kehidupan sama sekali pada diri mereka. Sehingga yang ditengahkanlah Tuhan Yesus yang kita percaya sebagai Allah yang hidup. Kami pastikan bahwa dia harus ada nyala lampu di situ. Itu kekuatan kami di situ. Yang berikut, tadi ada pertanyaan terakhir, kenapa Tuhan Yesus tidak digantung di situ? Terima kasih atas pertanyaannya. Memang seharusnya begitu, tetapi dalam iman kita sebagai orang Kristen, kita yakin bahwa Yesus sudah bangkit, sehingga tidak ada lagi disalib. Terima kasih. Iya. Asik. Ya, baik, Bapak Mama, berapa kakak di sini? Ada 32 kakak. Jumlah jiwa kan Bapak? Jumlah jiwa mungkin saya serahkan ke koordinator. Kalau mungkin saya tidak hafal. Seharusnya Bapak tadi disalib. Bapak, semangat Bapak, ya. Ada toh? Ibu koordinator bisa bantu jumlah jiwa. 180-an. Baik, tepuk tangan untuk 180-an jiwa. Baik, terima kasih. Yang terakhir, paling terakhir. Tadi kita lihat, kita saksikan ini ada banyak sekali pohon-pohon, bunga-bunga, dan tadi sudah disampaikan bahwa ini menunjukkan bahwa alam pun ikut menyaksikan dan seterusnya. Kira-kira kami bisa bawa ini pohon gitu. Biar kami bawa kok supaya kami setuju di sana. Oh ini pohon juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama kami terima kasih karena Ibu berkenan meminta. Itu kami tidak pernah membayangkan kalau tim juri bisa minta bawa bunga. Tapi yang pasti bawa bunga ini mahal Ibu, kami tidak kasih satu. Terima kasih. Itu di jawaban tuh apa? Ya, terima kasih. Baik, saya jawab ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele. Rayon 9 tidak jadi juara 1, Le. Bercanda saya, Bapak. Siap. Baik, tadi karena tadi suasananya sangat sedih, haru, jadi kita bercanda saja Bapak. Kita dan kita kok tidak. Terima kasih. Yolah. Baik, selanjutnya kami dari Rayon 9 menyiapkan berkat untuk kita nikmati bersama. Namun sebelum kita menikmatinya, terlebih dahulu kita meminta tuntunan Tuhan dalam doa. Karena itu kepada yang bertugas dipersilahkan.
Baik Bapak Mama semua, mari kita satu hati untuk kita ada dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga atas segala cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Cinta-Mu yang begitu besar ya Tuhan, sehingga Engkau telah mengeruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami, yang menderita bagi kami, yang tidak berdosa, yang tidak bercela. Tetapi karena cinta-Mu ya Tuhan, maka segala penderitaan itu dialami oleh karena dosa kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepadamu, ampuni dan kasihani kami. Dalam kesengsaraan-Mu ya Tuhan, kami jemaat-Mu, kami juga telah mengambil bagian dalam segala kegiatan. Dan di mana Tuhan, segala kegiatan itu sudah kami lakukan Bapa. Dan mari Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati, sehingga apa yang sudah kami lakukan, semuanya itu Tuhan berkenan kepadamu. Terkhususnya kami jemaat Rayon 9 Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas waktu dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga segala kegiatan semua yang kami lakukan dari awal dengan baik, dan malam hari ini pun telah berakhir dengan baik. Dan saat ini ya Tuhan, di dalam kebersamaan kami pun juga turut mau menikmati berkat Tuhan. Mari Tuhan, sebelum kami menikmati, kami mohon Tuhan berkati, sehingga apa yang kami nikmati, kami diberi kekuatan kesehatan. Dan biarlah kekuatan kesehatan yang kami peroleh, kami terus pakai untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik, sambil berkat Tuhan dibagikan, kita akan ada dalam sesi foto bersama. Karena itu dipersilahkan kepada Dewan Juri, Mama Pendeta, Bapak Mama MJH, Cafik, PHRG dan juga Timpel untuk mengambil bagian pada tempat yang telah disediakan. Baik, Bapak Mama Jemaat Rayon 9 boleh mengambil bagian di bagian belakang, sedangkan panitia dan juga Bapak Mama Pendeta mengambil bagian di depan. Ini bagian Bagian di sebelah. langsung. Ini sah.
Yang di sebelah sana tidak dapat. Yang di sebelah sini sudah dapat. Sebagai yang lain pindah. Mari yang lain yang ada sudah dapat turun di bawah. Mari. Yang di sebelah yang sudah dapat turun di bawah. Jangan di depan sini. Di sebelah sini juga. Di sebelah sini cuma si Kare. Mari. Sudah kok? Enggak enak. Ini lihat. Itu nih. Tidak enak sebelah. Kenapa? Siapa? Cantik kan? Kayaknya dia yang satu di belakang. Itu malam dong datang. Ini semua. Dong yang buat itu habis. Nah yang ini. Oh ini kok. Baik, Bapak Mama sekalian, dipersilakan untuk menikmati berkat Tuhan yang telah disediakan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Mama-Mama Juri, Mama Pendeta, Bapak Mama MCH, Cafik, dan juga PHRG dan Tipel yang telah hadir bersama-sama dengan kami di Rayon 9. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati Bapak Mama dalam setiap tugas dan pelayanannya. Shalom.
Sini. Tempat ini saya atas nama teman-teman majelis mengucapkan terima kasih buat Bapak Mama Jemaat yang selama hampir 1 bulan kita mete bersama untuk kita dekor sapi. Terima kasih buat Bapak Mama, Bapak Saudara semua. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kita jangan yang terbaik. Kita jemaat akan menikmati makan malam bersama. Jadi kita jangan pulang dulu, kita makan baru kita bubar. Baik, itu saja. Terima kasih banyak.